Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman operator dan pemirsa semua? Pada video kali ini saya akan coba bahas ya. Coba saya membaca buku tanya jawab permasalahan aplikasi EDS 2020 COVID-19. Diterbitkan edisi 3 November 2020. Baik, langsung saja. Di sini pengembang aplikasi ataupun dari pengembang PMP telah menerbitkan FAQ (Frequency Answer and Question), isu permasalahan aplikasi PMP. Di sini ada 3 bab: isu permasalahan aplikasi, kemudian permasalahan offline survei, kemudian permasalahan instrumen atau kuesioner. Nah, di sini saya akan batasi sesinya. Yang A, isu permasalahan aplikasi. Di sini ada 1, langkah instalasi PMP, 2, tampilan blank setelah instalasi, 3, data guru tidak masuk di manajemen pengguna EDS. Kemudian pada bagian tarik data dan registrasi, nomor 4, registrasi dengan dapodik lokal atau prefil gagal registrasi. Kenapa registrasi dari dapodik lokal gagal? Nomor 6, menghilangkan notifikasi yang muncul setelah login. PTK sudah mutasi, pensiun, dan meninggal masih masuk di aplikasi. Kemudian 8, muncul notifikasi pengguna tidak aktif ketika proses sinkron. Baik, kita mulai. Isu permasalahan aplikasi PMP 2020. Tanya, apa yang harus dilakukan sebelum download dan install PMP 2020? Jawab, sebelum download dan install PMP 2020, yang perlu dilakukan adalah uninstall terlebih dahulu aplikasi PMP 2019 dan lakukan clear cache tulisannya. Setelah selesai baru install PMP 2020. Kenapa setelah install PMP tetapi masih tampilan PMP lama? Jawab, hal tersebut terjadi karena aplikasi PMP 2019 belum di-uninstall. Maka lakukan uninstall terlebih dahulu PMP 2019-nya dan lakukan clear cache browser. Nah, pertanyaannya bagaimana cara clear cache browser? Kita langsung praktekkan. Ini saya menggunakan browser Edge, tapi sebenarnya sama aja. Kita tekan tombol Ctrl plus Shift plus Delete. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Time range-nya all time atau bisa dari awal waktu. Pokoknya semua dihapus saja supaya lancar. Kemudian yang perlu dicentang adalah browsing history, cookies, kemudian cache, kemudian passwordnya kita tidak perlu hapus karena nanti jika ada password lain yang tersimpan, kita tidak perlu memasukkan password lagi. Kemudian autofill-nya juga nggak usah dicentang ya. Cukup cache, cookies, dan history browsing saja itu sudah cukup. Kemudian klik clear no. Nah, itu cara hapus history browsernya atau hapus cache browser. Kemudian ada pertanyaan nomor 2. Bagaimana jika setelah melakukan instalasi dan ketika membuka aplikasi tiba-tiba blank hitam? Nah, apabila teman-teman sudah pernah melihat tutorial-tutorial atau forum di Facebook atau di WA, itu biasanya solusinya adalah clear cache browser. Tapi terkadang masalah itu masih muncul atau
belum teratasi blank hitamnya. Nah, di sini jawabannya adalah lakukan clear data set. Caranya, klik tombol F12 atau Ctrl Shift I, nanti akan tampil menu alat pengembang, kemudian cari menu application, clear storage, kemudian clear sheet data. Langsung saja kita coba praktekkan ya. Tekan tombol F12. Jika keyboardnya harus menekan tombol Fn, maka tekan tombol Fn, kemudian F12. Nah, di sini akan menu tampilan menu pengembang ya. Di sini pilih tab menu application, kemudian pilih yang clear storage, gambar tong sampah ini ya, kemudian klik clear set data. Nah, setelah itu coba buka PMP-nya apakah masih blank atau tidak. Nah, semoga tidak ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3, bagaimana jika ada data guru yang tidak masuk di manajemen pengguna EDS 2020? Jawabannya, guru yang tidak masuk pada aplikasi EDS disebabkan tidak memiliki akun GTK yang terdaftar pada manajemen pengguna aplikasi Dapodik. Langkah yang perlu Anda lakukan untuk mengecek hal tersebut adalah pastikan gunakan Dapodik versi terbaru. Kemudian cek kembali akun di aplikasi Dapodik dan yakinkan akun tersebut sudah terdaftar pada pengaturan manajemen pengguna. Nah, langkahnya sebagai berikut ya. Kita buka Dapodiknya, kemudian pada menu pengaturan, kemudian manajemen pengguna, kemudian masukkan kode registrasi Dapodik sekolah. Selanjutnya akan muncul daftar akun yang terdaftar di Dapodik. Nah, pastikan sudah memiliki akun semua agar nanti bisa masuk ke daftar pengguna EDS PMP 2020. Lanjut ke tarik data dan registrasi. Pertanyaannya, apakah sekolah melakukan registrasi dengan Dapodik lokal atau registrasi dengan Previl? Jawabannya, perhatikan ya, ini penting. Apakah sekolah melakukan registrasi dengan Dapodik lokal atau registrasi dengan Previl? Jawabannya, untuk data awal, registrasi dengan Dapodik lokal. Nah, perlu digarisbawahi ya, untuk data awal, registrasi dengan Dapodik lokal. Namun, jika terkendala dengan registrasi Dapodik lokal, maka dapat menggunakan registrasi dengan Previl. Apabila sekolah sudah mengerjakan 100% dan melakukan sinkronisasi, maka ketika install ulang, lakukan registrasi dengan Previl. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika gagal melakukan registrasi dengan Dapodik lokal dan keluar notifikasi sekolah tidak ditemukan? Jawabannya adalah hal tersebut disebabkan karena 1. Kesalahan pengisian data NPSN, kode registrasi, ataupun alamat URL Dapodik saat registrasi aplikasi EDS. Kedua, aplikasi EDS terkendala saat mengakses web service di aplikasi Dapodik. Nah, pastikan nomor pertama itu tidak ada salah ketik. Kemudian, jika sudah tidak salah ketik tapi tetap tidak bisa, ya terpaksa kita melakukan install ulang Dapodik menggunakan versi terbaru yang disarankan menggunakan. Nah, tapi sebelum install ulang kita disarankan sinkronisasi terlebih dahulu.
Selanjutnya untuk registrasi menggunakan registrasi online. Kemudian kembali ke aplikasi PMP EDS 2020 dan lakukan registrasi dari aplikasi Dapodik lokal. Begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa tarik data Dapodik lokal gagal? Hal ini terjadi karena aplikasi Dapodik ketika registrasi terjadi error, notif sebagian data tidak masuk atau terkendala ketika mengakses web service di aplikasi Dapodik lokal. Nah, solusinya itu uninstall Dapodiknya atau install ulang Dapodiknya, kemudian kita tarik data lagi dari aplikasi PMP. Kemudian ada pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara menghilangkan notifikasi yang muncul setelah berhasil login aplikasi EDS offline? Solusinya, lakukan clear set F12, aplikasi, data storage, clear set, kemudian refresh. Nah, permasalahan ini akan teratasi pada rilis patch selanjutnya. Tadi ya, supaya tidak lupa kita ulangi. F12. Jika perlu menekan tombol Fn, tekan tombol Fn, kemudian F12. Kemudian application, clear storage, clear set data. Lanjut, pengaturan. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika PTK yang sudah mutasi pensiun dan meninggal masih muncul di aplikasi atau datanya double? Solusi, lakukan hapus data dengan cara pilih baris GTK tersebut, kemudian pilih menu pada responden, garis strip 3, kemudian pilih hapus. Nah, permasalahan ini akan diatasi pada rilis patch selanjutnya. Kemudian masalah sinkronisasi. Pertanyaan, bagaimana solusi ketika proses sinkronisasi muncul notifikasi pengguna tidak aktif? Solusinya atau jawabannya, lakukan clear cache atau riwayat browser, kemudian cek kembali EDS apabila sedang membuka pengguna guru, maka lakukan tukar ke akun operator. Nah, kadang kita harus pastikan login sebagai operator. Ketika muncul notifikasi pengguna tidak aktif ketika mau sinkron. Ini cukup jelas ya, kita lanjut. Nah, ini sekalian saja isu permasalahan instrumen atau kuesioner. Di sini ada pertanyaan, kenapa jumlah pertanyaan di offline survei dan offline dan EDS offline berbeda? Nih jawabannya adalah hanya perbedaan tampilan saja kalau isi soalnya sama. Jadi hanya tampilannya saja yang berbeda. Kemudian ada lagi pertanyaan nomor 10. Kenapa kuesioner tidak muncul pertanyaan pada browser Chrome dan Opera setelah berhasil install? Jawabannya, silakan coba EDS offline pada browser lainnya. Nah, ini ya, untuk browser pastikan menggunakan apapun itu, saya rasa kalau menggunakan browser versi terbaru itu akan muncul. Nah, demikianlah tentang permasalahan dan isu permasalahan beserta solusinya ya. Semoga berguna. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like. Jika nggak suka, unlike. Share jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.